Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Mulai. Bab 141. Di lapangan, Huang Xiaolong memandang Xia Heguang. Xia Heguang mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, tolong beri saya nasihat. Fang Yu berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Pria ini, dia tidak punya sopan santun sama sekali. Xia Weiyu berkata dengan tidak puas. Ayo Letnan Jenderal, turunkan dia. Pada saat ini, sekelompok elit bersorak serempak terhadap Huang Xiaolong. Mendengar suara sekelompok orang ini, Xia Weiyu tampak bersemangat dan berteriak juga. Saudara Xiaolong, kamu harus menghajar Fang Yu hingga berkeping-keping dan membantu kami membalas dendam. Di bawah sorakan dari sekelilingnya, Huang Xiaolong, yang mengira dia sudah menang, tidak bisa menahan senyum main-main. Sejak Fang Yu setuju untuk bersaing dengannya, Fang Yu akan menjadi batu loncatannya. Huang Xiaolong awalnya khawatir Xia Heguang akan menemukan seseorang yang lebih baik darinya, tetapi pada akhirnya Xia Heguang memilih Fang Yu, yang sebenarnya merupakan hal yang baik baginya. Sekarang, selama dia bisa mengalahkan Fang Yu, dia bisa mengamankan posisinya sebagai kapten kompetisi ini. Huang Xiaolong memandang Fang Yu, matanya perlahan menjadi menyeramkan. Hari ini, dia tidak hanya akan mengalahkan Fang Yu. Untuk membangun otoritasnya, dia harus menggunakan cara yang keras untuk memberi pelajaran pada Fang Yu, dan bahkan melukai Fang Yu dengan serius. Selain itu, dia tidak menyukai Fang Yu. Orang ini tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, tetapi dia selalu terlihat tenang dan dewasa. Di tengah pikirannya, Huang Xiaolong meledak dengan momentum. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan penindasan tingkat kultivasi dan keuntungan dari keterampilan bertarung. Huang Xiaolong berkata dengan dingin ketika semburan energi putih muncul dari tubuhnya. Lepaskan energi sejati Anda, ini adalah keterampilan yang hanya bisa dicapai oleh ahli seni bela diri. Melihat udara putih menyelimuti tubuh Huang Xiaolong, anggota tim elit di dekatnya menjadi gempar. Tampaknya Letnan Jenderal akan mengambil tindakan. Pada awalnya, dia menunjukkan kekuatannya sebagai seorang master. Anak itu sudah selesai. Letnan Jenderal pasti tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Yang terbaik adalah melumpuhkan anak ini. Aku paling benci perilaku seperti dia. Pelankan suaramu. Akan merepotkan jika komandan mendengarnya. Setelah melihat kekuatan budidaya Huang Xiaolong yang eksplosif, obrolan anggota tim elit menjadi lebih keras. Retakan. Saat ini, Huang Xiaolong sudah bergegas menuju Fang Yu. Ada semburan cahaya putih di tubuhnya, dan energi aslinya terkondensasi menjadi bentuk kepala harimau, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Fang Yu. Ada suara gemuruh di udara, yang terdengar seperti harimau yang marah. Ini, tinju harimau. Salah satu anggota tim berteriak. Teknik tinju ini adalah hadiah yang diberikan kepada Huang Xiaolong oleh wilayah militer setelah dia mencapai prestasi kelas 2 terakhir kali. Dikatakan, ini sebagai teknik tinju yang ditinggalkan oleh Sekte Raptor ribuan tahun yang lalu. Setelah mempraktikkannya dengan sangat sempurna, setiap kali dia memukul, dia merasa seperti harimau. Menyerang dengan kekuatan besar. Tinju harimau adalah jurus unik Huang Xiaolong. Tanpa diduga, Huang Xiaolong akan menggunakan jurus ini tepat setelah sesi perdebatan dimulai. Jelas sekali, Huang Xiaolong tidak ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk tampil. Dia ingin menggunakan cara paling ekstrim untuk membunuh Fang Yu secara instan, sehingga mengungkapkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tidak ada niat untuk menghadapinya. Melihat pemandangan ini, Xia Heguang sedikit mengernyit. Namun, Xia Weiyu melompat kegirangan dan berteriak, pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Tinju Huang Xiaolong semakin dekat dan hampir menyentuh wajah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berbalik ke samping dan bergerak ke kanan. Pukulan Huang Xiaolong tidak mencapai sasaran sepenuhnya. Wow! Ada seruan terkejut di sekeliling. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu jelas akan terkena tinju, mengapa dia tiba-tiba bisa menghindar? Huang Xiaolong juga terkejut, tapi dia bereaksi dengan cepat dan segera mengulurkan tangan kirinya dan memukul ke arah dagu Fang Yu. Kamu tidak bisa menghindari pukulan ini kan? Mata Huang Xiaolong dingin. Namun, seolah dia sudah menduganya, Fang Yu menggerakkan kakinya ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah. Kecepatan pukulannya telah mencapai titik ekstrim, tetapi Fang Yu benar-benar menghindari dua pukulannya berturut-turut. Bagaimana gerakan Fang Yu bisa begitu lincah? Huang Xiaolong mengertakkan gigi, dan momentumnya meledak lagi. Dia mengumpulkan bola energi sejati di tangannya dan meledakkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Pukulan ini meleset lagi. Boom! Sebuah pohon tak jauh dari situ tertimpa dan tiba-tiba patah. Saat ini, Fang Yu sudah berdiri di belakang Huang Xiaolong.
Apakah ini yang kamu sebut keterampilan bertarung? Ini terlalu lambat. Mengapa tidak mengganti nama Tiger Fish menjadi Cat Fish, kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Mendengar sarkasme Fang Yu, dada Huang Xiaolong terbakar amarah. Otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, dan urat-urat muncul di dahinya. Dia berbalik dan memukul perut Fang Yu dengan pukulan yang mengandung energi aslinya. Fang Yu membuat gerakan aneh ke samping dan menghindari pukulan itu. Kamu benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Fang Yu tersenyum. Huang Xiaolong meraung dengan marah, hampir geram. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya. Namun, setiap pukulannya dapat dihindari oleh Fang Yu. Rasanya seperti memukul pada kapas, sangat tidak nyaman. Apalagi saat Fang Yu terus mengejeknya, yang membuatnya semakin kehilangan akal sehatnya. Fang Yu, ini kompetisi, apa maksudmu menghindar selama ini? Jika kamu punya nyali, lawan langsung saudara Xiaolong. Xia Weiyu di samping juga melompat dengan marah dan berteriak keras. Begitu dia memimpin, anggota tim elit juga berteriak. Benar, siapa yang terus menghindar saat bertanding? Aku belum pernah melihat ada orang yang terus menghindar saat bertarung. Apa bedanya dengan tikus? Tikus juga sangat mampu mengelak. Bagaimana orang seperti ini layak menjadi kapten kita, jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung langsung? Semua orang dipenuhi amarah dan menatap Fang Yu. Mendengar suara orang-orang ini, Huang Xiaolong menjadi lebih tenang. Dia memandang Fang Yu dan berkata dengan sinis, Fang Yu, apakah kamu mendengar itu? Apa yang kamu lakukan sekarang hanya akan menimbulkan rasa jijik semua orang. Jika kamu tidak ingin kehilangan muka, lawan aku secara langsung. Jangan terus-terusan menghindar. Bibir Fang Yu melengkung dan dia berkata, jadi selama sesi pertandingan, bahkan menghindar pun tidak diperbolehkan. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Ekspresi Huang Xiaolong berhenti, lalu dia menunjukkan senyuman sengit dan berkata, jadi, kamu akan bertarung langsung denganku. Perkelahian tidak mungkin terjadi, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut kekerasan, kata Fang Yu. Oh, ayolah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda apa artinya melepaskan energi sejati Anda, dan apa artinya menjadi seorang master. Huang Xiaolong berteriak dengan dingin, dan semburan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Semua orang merasakan kekuatan yang mengerikan berkumpul, dan dedaunan di pepohonan di sekitarnya berkibar dengan keras. Apakah ini kekuatan sejati Huang Xiaolong? Terlalu mengerikan. Semua orang tampak terkejut. Bahkan mata Xia Heguang bersinar saat ini. Mungkin, membiarkan Huang Xiaolong memimpin tim juga merupakan pilihan yang baik. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia mungkin bisa memimpin wilayah militer Jiangnan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Adapun Fang Yu, Xia Heguang benar-benar tidak melihat apapun yang bersinar dalam diri Fang Yu sejauh ini. Selain kelincahannya, Fang Yu belum menunjukkan kekuatan apapun. Mungkinkah, aku benar-benar melakukan kesalahan? Xia Heguang sedikit mengernyit dan menyentuh janggut di dagunya. Pada saat ini, Xia Weiyu di sampingnya memerah karena kegembiraan. Ini adalah kakak Xiaolong terkuat dalam pikirannya. Alasan mengapa dia menyukai Huang Xiaolong adalah karena bakat seni bela diri dan karakter pekerja keras dan gigihnya. Ledakan. Ketika momentum Huang Xiaolong terus meningkat, beberapa pohon tidak jauh dari situ tidak dapat menahan tekanan dan tumbang. Huang Xiaolong bahkan belum bergerak, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya telah menyebabkan kejutan besar. Jika dia mengambil inisiatif, siapa yang bisa menahannya? Semua orang tampak ngeri, dan ketika mereka melihat ke arah Fang Yu lagi, yang ada hanya simpati dan rasa kasihan di mata mereka. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya. Saat kita berkompetisi, kita bisa menggunakan hal-hal yang tidak terlalu mewah, Fang Yu berkata dengan ringan, selain mengejutkan para penonton, itu tidak memiliki arti khusus. Apa yang kamu katakan? Mata Huang Xiaolong memerah dan dia berkata, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya. Sayang sekali kamu tidak punya kesempatan. Pada saat ini, Fang Yu meninju Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah dan dia mengangkat tangannya untuk membela diri. Walau pukulan Fang Yu sepertinya meremehkan, tapi kecepatan pukulannya sangat cepat. Ledakan. Pukulan ini mengenai dada Huang Xiaolong. Bab 142. Huang Xiaolong terbang seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat lebih dari 50 meter jauhnya, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Di sekelilingnya, terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Baru setelah Huang Xiaolong memuntahkan seteguk darah dan meratap, siapapun kembali sadar. Fang Yu mengalahkan Huang Xiaolong dengan satu pukulan. Apakah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandang Fang Yu yang berdiri di lapangan, hanya ada rasa tidak percaya di mata mereka. Huang Xiaolong dengan jelas menunjukkan tak terkalahkan, tetapi Fang Yu hanya menggunakan pukulan sederhana untuk menjatuhkan Huang Xiaolong beberapa puluh meter jauhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Huang Xiaolong ini bekerja sama dengan Fang Yu dalam akting? Semua orang memandang Huang Xiaolong,
hanya untuk menemukan bahwa wajahnya berlumuran darah dan dia meratap. Jika mereka benar-benar bekerja sama dalam akting, maka kemampuan akting Huang Xiaolong terlalu realistis. Saudara Xiaolong. Xia Weiyulah yang bereaksi lebih dulu dan berlari dengan cepat. Fang Yu melihat tinjunya, memandang Xia Heguang, dan berkata, "Maaf, saya tidak mengontrol kekuatan dengan baik, tapi dia mungkin tidak akan terluka terlalu serius, dan dia hanya perlu berbaring untuk itu, paling lama 10 atau 8 hari." Xia Heguang memandang Fang Yu dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah mendengar tentang kekuatan Fang Yu, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Xia Tinghe. Dibandingkan dengan metode yang dia gunakan saat membunuh 2 pembunuh hari itu, metode Fang Yu hari ini dianggap ringan. "Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Bolehkah saya pergi?" tanya Fang Yu. Bagaimanapun, Xia Heguang telah melihat dunia besar, dan dia dengan cepat pulih dan menjawab, "Tuan Fang, Anda masih perlu memilih 8 anggota tim." "Oh, aku hampir lupa," kata Fang Yu, berbalik dan melihat sekelompok elit yang duduk di tanah. Pada saat ini, anggota tim elit ini juga menatap Fang Yu dengan mata terbelalak. "Siapa yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini? Angkat tanganmu," tanya Fang Yu. Semua orang dihidupkan kembali oleh suara Fang Yu dan saling memandang dengan bingung. Mereka baru saja memandang rendah Fang Yu, tetapi sekarang mereka hanya merasakan wajah mereka terbakar dan sakit. Namun, saat dihadapkan pada pertanyaan Fang Yu, mereka tidak berani mengungkapkan pendiriannya dengan mudah. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang elit Huang Xiaolong. Sekarang Huang Xiaolong dipukuli hingga jatuh oleh Fang Yu, tidak mungkin mereka segera melemparkan diri ke pelukan Fang Yu, yang tampaknya sangat sulit diatur. "Tidak ada yang mau pergi?" Fang Yu bertanya lagi. Saat ini, tak seorang pun berani mengambil sikap. Letnan Jenderal Huang Xiaolong juga akan berada di tim, dengan Tuan Fang sebagai kapten dan Letnan Jenderal Huang Xiaolong sebagai wakil kapten. Mereka semua adalah perwira, dan Anda harus mematuhi perintah. Xia Heguang berkata dengan sungguh-sungguh. "Lupakan saja, tidak masalah siapa yang kamu pilih. Bantu aku memilih siapapun yang kamu mau. Aku akan pergi dulu," kata Fang Yu. Ekspresi Xia Heguang sedikit berubah dan dia berkata, "Tuan Fang, kompetisi ini sangat penting, jadi harap serius. Hanya demi keseriusan aku membiarkanmu memilih. Jika diserahkan padaku, aku akan memilihnya dengan santai," kata Fang Yu. Xia Heguang berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya akan membantu Anda memilih anggota tim yang baik." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Xia Tinghe yang berdiri di samping, dan berkata, "Tinghe, bantu aku mengantar Tuan Fang pergi." Oke. Xia Tinghe menunduk dan setuju. Di bawah pengawasan semua orang, Fang Yu dan Xia Tinghe meninggalkan kompleks Xia Heguang. Setelah Fang Yu pergi, Xia Heguang melirik Huang Xiaolong yang terbaring 50 meter jauhnya. Saat ini, Xia Weiyu sedang menyeka air matanya. "Hei, kamu harus segera mencari seseorang untuk membawa Letnan Jenderal Huang Xiaolong ke rumah sakit militer." Xia Heguang menghela nafas dan berkata. Duduk di jeep, Fang Yu memandangi pemandangan di luar jendela. Xia Tinghe diam-diam menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar terang. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa sekuat itu? Siapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi tidak dikenal dengan kekuatan seperti itu? Xia Tinghe punya 10.000 pertanyaan di benaknya. "Ngomong-ngomong, ingatkan terakhir kali aku bilang untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kulihat hari itu. Sepertinya kamu tidak memasukkan kata-kataku ke dalam hati." Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wajah Xia Tinghe menjadi pucat. Dia memandang Fang Yu yang tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata dengan suara gemetar, "Ya, kakek yang bertanya padaku. Tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kamu tidak bisa mengatakannya. Aku menepati janjiku. Apakah aku mengatakan pada waktu itu bahwa jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuatmu menjadi seburuk kedua pembunuh itu?" Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Tidak." Xia Tinghe sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir menangis. "Kaulah yang tidak menepati janjimu dulu, jangan salahkan aku," kata Fang Yu dingin. Mata Xia Tinghe memerah dan dia menangis, berkata, "Aku benar-benar tidak bermaksud mengatakannya, jangan bunuh aku." Melihat penampilannya seperti ini, Fang Yu tahu bahwa dia benar-benar takut, jadi dia berhenti menggodanya dan berkata, "Lupakan saja kali ini, lagi pula, kita sudah mencapai kesepakatan dengan kakekmu." Xia Tinghe menghela nafas lega dan mengangguk berulang kali. Melihat penampilan Xia Tinghe yang gemetaran, Fang Yu menganggapnya sedikit lucu. Menyenangkan sekali menakut-nakuti anak nakal ini sesekali. Setelah kembali ke komunitas Lijiang, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. "Tuan Fang, saya sangat menghargai bantuan Anda. Kami telah mencapai rencana awal dengan Nona Qin." Nada suara Ji Rumei sangat gembira. Setelah mencapai kerjasama dengan keluarga Qin cabang Jiangnan yang diwakili oleh Qin Yimo, kemunduran keluarga Tang dan keluarga Ji berbalik.
Dengan keluarga Qin sebagai dukungan mereka, keluarga Zheng bukan lagi raksasa. Selanjutnya, keluarga Ji dan keluarga Tang hanya perlu melakukan publisitas, dan mereka dapat dengan cepat membawa kembali banyak mitranya. Sekalipun mitra tersebut tidak kembali, akan banyak perusahaan baru yang ingin bergabung dengan keluarga Tang dan Ji. Lagi pula, jika Jiangnan didominasi oleh keluarga Yang, keuntungan yang didapat akan tidak merata. Terlebih lagi, yang berdiri di belakang keluarga Yang adalah keluarga Zheng, dan keluarga Zheng adalah sebuah keluarga di Huaibei. Keluarga yang diwakili Yang Yinzu adalah keluarga dari Jiangnan. Merupakan perilaku tercela jika mencari perlindungan dengan keluarga Zheng. Fang Yu tidak tertarik dengan pertempuran di dunia bisnis ini dan berkata, itu adalah keputusan Qin Yimo sendiri. Anda harus berterima kasih kepada Qin Yimo. Tanpa bantuan Tuan Fang, kami tidak akan bisa menjalin hubungan dengan Nona Qin. Tuan Fang, peran Anda dalam hal ini sangat penting. Rumei dan keluarga Ji pasti akan mengingat kebaikan Anda. Kata Ji Rumei, syukurlah. Oke. Traktir saja aku makan ketika kamu punya waktu. Fang Yu selesai berbicara dan menutup telepon. Pada malam hari, Fang Yu menerima pesan dari Liu Lianxia. Dia telah berhasil membantu Fang Yu memprovokasi daftar gelap, dan sekarang postingan yang dia posting memiliki hampir 10.000 tampilan dan hampir 1.000 balasan. Ingin melihat balasan itu? Liu Lianxia bertanya dengan ragu-ragu. Siang hari ini, dia melihat balasan postingan itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Hampir setiap balasan merupakan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan ini tidak datang dari orang lain, tetapi dari para pembunuh dan tentara bayaran yang ada dalam daftar gelap. Berapa banyak darah orang yang ternoda di tangan orang-orang ini, tidak mungkin dihitung. Tidak perlu, kamu hanya perlu membantuku memperhatikan ketika orang kuat datang ke kota Jianghai, kata Fang Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yu merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Situasi keluarga Tang dan keluarga Ji telah terbalik. Mereka bekerja sama dengan Qin Yimo untuk mendapatkan kembali kepemimpinan dan menarik partisipasi berbagai perusahaan di Jiangnan. Sedangkan untuk wilayah militer, setelah Fang Yu mengalahkan Huang Xiaolong dengan satu pukulan, tidak ada suara untuk saat ini. Dan setelah Xia Tinghe diancam oleh Fang Yu, dia tidak berani menyusahkan Fang Yu lagi. Kehidupan Fang Yu kembali ke jalurnya dan dia pergi menyirami kebun sayur keesokan harinya. Di sebelah barat Jiangnan, terdapat sebuah gunung tinggi dengan sebuah gua di bawah gunung tersebut. 6 prajurit berjubah bela diri hitam berdiri di luar gua. Mereka adalah murid Longmen yang paling elit dan telah berjaga di sini selama hampir 1,5 bulan. Guru mereka, Guru Long, sedang mengasingkan diri di sebuah gua. Dalam 1,5 bulan terakhir, tidak ada suara di dalam gua. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Guru Long saat ini. Guru Long sempat memerintahkan siapapun tidak diperbolehkan masuk gua untuk memeriksa kondisinya hingga 2 bulan kemudian. Tinggal kurang dari setengah bulan lagi. Jika Guru Long tidak keluar saat itu, aku khawatir keadaan akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, keenam murid tidak bisa menahan perasaan sedikit berat. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar tinggi. Retakan. Di dalam gua, tiba-tiba terdengar suara samar. Keenam murid itu tertegun, berbalik, dan melihat ke dalam gua. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras. Jauh di dalam gua, ada cahaya keemasan terang. Hahaha. Ini adalah ranah Martial Lord. Aku, Guru Long, akhirnya memasuki ranah Martial Lord. Di dalam gua, terdengar ledakan tawa. Bab 143. Momentum megah menyebar dari dalam gua. Guru keluar dari pengasingan. Keenam murid itu melihat ke dalam gua dengan ekspresi ekstasi. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan muncul dari gua yang gelap. Sesosok melayang di udara di luar gua. Keenam murid semuanya mengangkat kepala dan menatap sosok di udara dengan mata yang sangat hormat. Selamat, Guru, karena telah memasuki ranah Martial Lord. Keenam murid itu berteriak serempak. Guru Long berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap keenam murid di bawah, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani guru. Keenam murid itu membungkuk bersama. Hahaha, setelah aku melangkah ke ranah Martial Lord sebagai tuanku, aku pasti akan terus mempromosikan Longmen, dan kalian semua akan menjadi penerima manfaatnya. Kata Guru Long sambil tersenyum memandang ke langit. Saat Guru Long tertawa, auranya masih meningkat tajam. Para murid di bawah semuanya merasakan tekanan mencekik yang menekan mereka. Sosok Guru Long naik semakin tinggi, perlahan naik hingga ketinggian hampir 100 meter. Murid-murid, aku akan kembali ke Longmen untuk guruku. Kalian harus mengikutiku. Meski jaraknya jauh, suara Guru Long menembus telinga keenam muridnya bagaikan guntur. Detik berikutnya, Guru Long di udara bergegas maju. Raungan naga yang panjang terdengar. Jejak emas tertinggal di langit, jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat tubuh naga emas ini. Seni naga ilahi guru, saya khawatir ini telah mencapai tahap transformasi. Seorang murid membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ngeri. Saya bahkan merasakan ketika guru berbicara, ada aura kuno dan mulia.
Saya hampir berlutut dan menyembah sekarang. Kata murid lainnya. Guru, sekarang benar-benar naga raksasa. Sekte naga kita benar-benar akan bangkit. Para murid melihat ke arah lintasan naga emas di langit, wajah mereka penuh kekaguman. Di Huaibei, Longmen. Hampir 300 murid berkumpul di ruang terbuka di depan sekte tersebut. Guru Long berdiri di platform tinggi, memandangi ratusan murid di bawah dengan senyuman tenang. Hari ini, gerbang naga kita kembali ke selatan sungai Yangtze. Kata Guru Long, suaranya seperti guntur. Longmen awalnya adalah anggota sekte di Jiangnan, tetapi Guru Long percaya bahwa lingkungan budidaya di Jiangnan tidak sebaik di Huaibei, jadi dia memindahkan alamat sekte tersebut ke Huaibei. Namun kini, Guru Long telah berhasil menerobos ke ranah Martial Lord. Saatnya untuk kembali. Sebagai orang pertama yang melangkah ke ranah master seni bela diri di dunia seni bela diri Jiangnan dalam 100 tahun terakhir, dia ingin kembali dan menerima kejayaan yang pantas dia dapatkan. Selain itu, dia masih memiliki satu hal penting yang harus dilakukan ketika dia kembali ke Jiangnan. Itu adalah untuk memperbaiki nama Longmen dan membalaskan dendam Gu Yan dan Yang Jian. Dia ingin membunuh Fang Yu dengan tangannya sendiri dan menggunakan darah Fang Yu untuk memberi penghormatan kepada Gu Yan. Dan dia juga dapat menggunakan ini untuk membangun otoritasnya dan sepenuhnya membangun reputasi Longmen. Guru perkasa, gerbang naga luar biasa. Hampir 300 murid berteriak serempak. Di kebun sayur, Fang Yu berjongkok di tanah dan memicingkan matanya ke arah sayuran hijau di depannya. Wajahnya serius dan alisnya berkerut, seolah dia sedang menghadapi kesulitan besar. Sayuran hijau di depannya memiliki lubang kecil dan sedang pada daunnya. Ada cacing. Bukan hanya satu tanaman, tapi seluruh kebun sayur pun dipenuhi serangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu melihat melalui sayuran hijau di depannya dan menemukan bahwa tidak hanya daunnya tetapi juga akar sayuran tersebut memiliki lubang busuk yang digigit serangga, serta kotoran yang ditinggalkan serangga. Kutu daun. Melihat lubang cacing ini, wajah Fang Yu menjadi jelek. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semua sayuran di kebun sayur ini dilubangi serangga. Pasti karena hujan ringan beberapa hari terakhir ini menyebabkan tanah terlalu lembab, dan sayuran yang ditanam terlalu rapat sehingga berkembang biak kutu daun. Apa yang harus dilakukan dalam situasi ini sekarang? Gunakan pestisida. Tidak, semua sayuran ini dimakan oleh Fang Yu sendiri, pasti hijau dan sehat. Kalau soal pestisida, sebaiknya dia pergi ke pasar sayur dan membelinya. Daripada menggunakan pestisida, kita hanya bisa menanam semua sayuran hijau dan menanamnya kembali. Bahkan tanahnya perlu direnovasi. Lebih penting lagi, Fang Yu tidak tega berpisah dengan sayuran hijau ini. Beberapa hari yang lalu warnanya hijau dan penuh kehidupan, tetapi dalam sekejap mata semuanya akan hancur. Bagaimana ia bisa menanggungnya? Tepat ketika Fang Yu sangat tertekan, terdengar deru mesin, dan sebuah Hummer berhenti di depan kebun sayur. Saya baru saja pergi ke rumah Anda untuk mencari Anda dan menemukan bahwa Anda tidak ada di rumah. Benar saja, Anda ada di sini lagi. Qin Yimo, mengenakan pakaian kasual, berjalan ke kebun sayur. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini dan mengabaikan Qin Yimo. Qin Yimo terlihat sangat menyenangkan dengan sedikit riasan di wajahnya. Namun, ekspresinya sangat serius, dan alisnya yang indah berkerut, seolah dia sangat sedih. Fang Yu, aku ingin memberitahumu beberapa berita penting, kata Qin Yimo dengan suara yang dalam. Fang Yu melihat sayuran di tanah dan tidak berkata apa-apa. Guru Long keluar dari pengasingan, dia berhasil menerobos ke ranah Martial Lord. Sekarang, dia kembali ke Jiangnan. Qin Yimo menatap Fang Yu dan berkata dengan serius. Guru Long pernah menyatakan perang terhadap Fang Yu di Danau Yuexin. Sekarang dia benar-benar keluar dari pengasingan, Fang Yu harus menjadi target utamanya. Musuh-musuh Martial Lord bukanlah lelucon. Di seluruh Tiongkok, mereka yang bisa menerobos ke ranah Martial Lord semuanya adalah tokoh terkenal. Dan di Jiangnan, tidak ada orang kuat di dunia persilatan selama lebih dari 100 tahun. Aku punya dua rencana sekarang. Rencana pertama adalah aku mengirimmu ke keluarga Qin. Di bawah perlindungan keluarga Qin, Guru Long tidak bisa melakukan apapun padamu. Rencana kedua adalah mulai sekarang, kamu tunjukkan gambar Daotian kepada orang lain dan ikuti aku, jadi Guru Long tidak akan pernah bisa menemukanmu. Rencana mana yang kamu pilih? Qin Yimo memandang Fang Yu dan bertanya. Saat ini, Fang Yu tampak benar-benar terlihat bingung. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda di bawah usia 20 tahun. Betapapun dewasanya dia akan tetap merasa panik ketika menghadapi momen kritis seperti itu. Namun, Qin Yimo tidak meremehkan Fang Yu karena rasa takutnya. Sebaliknya, dia merasa Fang Yu lebih seperti orang normal. Fang Yu, jangan terlalu khawatir. Selama kamu memilih salah satu dari dua rencana yang aku usulkan, aku pasti akan membuatmu tetap aman. Tidak peduli betapa sombongnya Guru Long, dia tidak akan berani menyinggung keluarga Qin kita. Qin Yimo menghiburnya. Fang Yu menatap kosong ke arah sayuran di tanah dan menghela nafas. Bagaimana? Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Saya sarankan kamu memilih opsi pertama.
Kebetulan kamu bisa bertemu kakekku. Dia sepertinya ingin bertemu denganmu, kata Qin Yimo. Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Lebih baik mencabut semua sayuran ini dan menanam yang baru, gumam Fang Yu pada dirinya sendiri. Hah? Qin Yimo tertegun sejenak, lalu amarahnya berkobar dan napasnya menjadi semakin berat. Dia mengatakan hal yang sangat penting, tetapi perhatian Fang Yu malah tertuju pada sayuran di tanah. Fang Yu. Qin Yimo tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan marah. Fang Yu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak perlu membicarakan Guru Long lagi, saya mengerti. Lalu bagaimana kamu ingin menghadapinya? Qin Yimo bertanya dengan gigi terkatup. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin peduli dengan orang ini. Dia selalu terlihat tidak berperasaan. Sangat marah. Tidak perlu menghadapinya. Tunggu saja dia datang kepadaku, kata Fang Yu. Qin Yimo melihat ekspresi tenang Fang Yu dan ingin marah. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Fang Yu selalu melebihi ekspektasinya. Kini menghadapi Guru Long yang telah memasuki ranah Martial Lord, dia masih terlihat begitu tenang. Dengan kata lain, dia tidak takut pada Guru Long. Mungkinkah, kekuatannya telah melampaui ranah Martial Lord? Qin Yimo memandang Fang Yu di depannya, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Seorang pemuda yang usianya kurang dari 20 tahun, namun kekuatannya sebanding dengan seorang master bela diri. Saya khawatir orang seperti itu tidak bisa disebut jenius, tapi hanya bisa disebut monster. Bahkan di antara keluarga besar seni bela diri di ibu kota, tidak ada orang yang sehebat Fang Yu. Setelah memikirkannya, Qin Yimo berkata, karena kamu pikir kamu bisa menangani Guru Long, aku tidak akan menanyakan masalah ini lagi. Tetapi jika kamu menemui kesulitan, kamu selalu bisa datang kepadaku. Aku sedang menghadapi kesulitan sekarang, bisakah kamu membantuku? Fang Yu menoleh dan bertanya. Kesulitan apa? Qin Yimo tertegun. Apakah ada cara untuk menyelamatkan sayuranku yang telah digigit serangga? Fang Yu bertanya dengan tulus. Ekspresi Qin Yimo membeku, lalu dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengutuk, lalu berbalik dan pergi. Loh, kenapa kamu pergi? Jika kamu bisa menyelamatkan sayuran ini, aku bisa memberimu 2. Fang Yu berteriak dari belakang. Bab 144. Keesokan harinya, Nandu, Paviliun Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Ada lebih dari selusin orang berjubah putih duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini adalah pemimpin tertinggi Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan juga pembuat peraturan dunia seni bela diri Jiangnan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tokoh inti di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Bahkan keluarga besar seni bela diri di selatan sungai yang harus mematuhi peraturan yang mereka tetapkan. Jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Duduk di depan adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Dia adalah Kong Cheng, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Biasanya, kecuali keputusan yang sangat penting perlu dibuat, banyak eksekutif senior tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Namun saat ini, mereka tidak perlu mengambil keputusan apapun. Mereka hanya diam menunggu seseorang datang. Ia datang. Beberapa saat kemudian, Kong Cheng berdiri. Ekspresi selusin eksekutif senior lainnya sedikit berubah dan mereka semua berdiri. Tap, tap, tap. Di luar ruang konferensi, terdengar suara langkah kaki. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam dan 2 pemuda berjubah hitam muncul di pintu ruang konferensi. Selamat kepada Yang Mulia Guru Long karena berhasil memasuki ranah Raja Bela Diri. Kong Cheng adalah orang pertama yang berbicara, dan pada saat yang sama dia menangkupkan tinjunya, menundukkan kepalanya sedikit, dan memberi hormat pada Guru Long. Pejabat senior lainnya juga mengikuti jejaknya. Guru Long mengangguk, tersenyum, dan berkata, Presiden Kong, sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda baik-baik saja? Berkat perhatian Yang Mulia Gu, saya dalam keadaan sehat, kata Kong Cheng sambil tersenyum. Itu bagus, Guru Long terkekeh dan berjalan ke ruang konferensi. Semua orang memandang Guru Long dengan ekspresi hormat dan ketakutan di mata mereka. Guru Long sudah hampir berusia 60 tahun, tetapi sekarang dia tampak seperti pria paruh baya berusia awal 40-an. Kerutan di wajahnya tidak hanya berkurang banyak, tetapi juga tidak ada uban di kepalanya. Apakah ini hasil dari kebangkitan dunia? Menurut rumor yang beredar, setelah memasuki alam Martial Lord, umur seseorang dapat ditingkatkan setidaknya selama 30 tahun, dan semakin tinggi alamnya, semakin lama umurnya. Dikatakan bahwa banyak biksu dari ribuan tahun yang lalu dapat hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kong Cheng menatap Guru Long, matanya penuh rasa iri. Sudah hampir 30 tahun sejak dia memasuki ranah Grandmaster, namun dia masih belum mampu mencapai ambang batas ranah Martial Lord. Sekarang usianya hampir 90 tahun. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam Martial Lord, umurnya akan hampir habis, dan dia paling lama hanya akan mampu bertahan beberapa tahun. Yang Mulia Kuno, silakan datang dan duduk di sini, Kong Cheng menyerahkan kursinya dan berkata dengan hormat. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, seberapa tinggi status Kong Cheng?
Pada hari kerja, bahkan kepala keluarga besar seni bela diri akan bersikap hormat saat melihatnya. Namun menghadapi Guru Long, Kong Cheng harus merendahkan sikapnya. Guru Long telah lama disebut Grandmaster oleh Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Pada saat itu, Guru Long dianggap sebagai orang terkuat di antara para master di dunia seni bela diri Jiangnan. Sekarang, Guru Long telah berhasil menerobos ke ranah ahli bela diri, dan statusnya akan semakin meningkat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak siapapun di Jiangnan memasuki ranah Martial Lord. Sebagai orang pertama dalam 100 tahun terakhir, Guru Long pantas diperlakukan dengan sangat hormat. Guru Long saat ini mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia seni bela diri Jiangnan, dia adalah wajah dunia seni bela diri Jiangnan. Guru Long tersenyum sedikit, berdiri di depan meja konferensi, dan melirik ke arah eksekutif senior yang hadir. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengumumkan satu hal. Kami, Longmen, akan kembali ke Jiangnan. Ekspresi para eksekutif senior berubah, dan kemudian mereka tampak bahagia. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas seni bela diri di Jiangnan sangat lemah dan dipandang rendah oleh kalangan seni bela diri di wilayah lain. Tetapi jika Guru Long dapat kembali ke Jiangnan, dunia seni bela diri Jiangnan mereka dapat menjadi lebih baik. Yang mulia kuno, kami dengan hangat menyambut kembalinya Longmen. Adapun lokasi Longmen, selama Anda meminta, dimanapun itu, kami tidak akan menolak. Kata Kong Cheng bersemangat. Yah, benar. Saya menyerahkan masalah pemilihan lokasi kepada Anda, Presiden Kong. Longmen kita hanya membutuhkan tempat yang tenang. Guru Long terdiam dan berkata, saya punya satu hal lagi. Saya ingin merepotkan Anda. Beri saja instruksimu, Yang Mulia Gu, kata Kong Cheng. Bantu aku menyatakan kepada dunia bahwa dalam 3 hari, aku akan membunuh Fang Yu di Danau Yuexin. Guru Long berkata dengan cahaya keemasan berkedip di matanya. Fang Yu. Merasakan aura pembunuh yang luar biasa di tubuh Guru Long, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ya, itulah Fang Yu yang menghancurkan budidaya yang Jian di kota Jianghai dan kemudian membunuh Guyan. Guru Long berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Long, para pejabat tinggi yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Beberapa dari mereka pernah mendengar nama Fang Yu, namun ada pula yang belum pernah mendengar tentang Fang Yu. Tapi bagaimanapun juga, aura pembunuh yang keluar dari Guru Long bukanlah lelucon. Semua orang tahu bahwa Fang Yu ini akan bernasib buruk. Begitu Guru Long melangkah ke ranah ahli bela diri, dia akan diserang. Saya mengerti, Yang Mulia. Namun, apa yang harus kita lakukan jika Fang Yu mengetahui hal ini dan melarikan diri setelah kita mempublikasikan masalah ini? Kong Cheng bertanya. Selama kita mengunci posisinya dan posisi orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku serahkan masalah ini padamu. Guru Long sedikit menyipitkan matanya dan menatap Kong Cheng. Wajah Kong Cheng sedikit berubah dan dia segera menjawab, saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, semuanya, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke Jiangnan. Aku masih punya banyak teman untuk ditemui, jadi aku pergi dulu, kata Guru Long sambil tersenyum. Selamat tinggal pada Yang Mulia Gu. Semua pejabat senior membungkuk kepada Guru Long bersama-sama. Guru Long meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum. Dia menikmati perasaan dipuja. Inilah motivasi awal baginya untuk terus berlatih dan menekuni seni bela diri tertinggi. Dia sangat mengetahui bahwa di dunia di mana hutan adalah yang terkuat, selama Anda memiliki kekuatan absolut, Anda bisa menjadi orang yang unggul dan dipuja oleh semua orang. Di Jiangnan saat ini, dia adalah eksistensi terkuat, dan dia adalah satu-satunya raja. Semua orang harus menyerah di bawah kakinya. Pada hari ini, 2 berita hangat menimbulkan sensasi di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Berita pertama adalah setelah hampir 2 bulan mengasingkan diri, Guru Long berhasil dipromosikan ke ranah Master Bela Diri, menjadi seniman bela diri pertama di dunia seni bela diri Jiangnan yang menerobos ke ranah Master Bela Diri dalam 150 tahun terakhir. Ini jelas merupakan berita hangat, dan bahkan dapat mempengaruhi pembagian kekuasaan di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Menurut masa lalu, keluarga seni bela diri terkuat di Jiangnan adalah keluarga Zhong dan beberapa keluarga seni bela diri lain. Namun setelah Guru Long melangkah ke ranah Martial Lord, keluarga-keluarga ini harus menyingkir. Nilai dan kemampuan seorang seniman bela diri yang kuat sudah cukup untuk mengalahkan apa yang disebut keluarga seni bela diri ini. Sejak Guru Long memasuki ranah Martial Lord, Longmen telah menjadi kekuatan terkuat di Jiangnan, tiada duanya. Banyak keluarga sekuler sudah memikirkan cara memenangkan Guru Long dengan keuntungan. Berita kedua datang dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. 3 hari kemudian, Guru Long akan membunuh seorang pria bernama Fang Yu di Danau Yuexin. Dikatakan bahwa Fang Yu ini membunuh murid paling dicintai Guru Long, dan juga menghancurkan Yang Jian, orang paling menjanjikan di Longmen. Oleh karena itu, dia benar-benar membuat marah Guru Long dan menjadi target pertama Guru Long setelah dia memasuki ranah ahli bela diri. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan berada dalam keadaan gembira.
3 hari kemudian, di Danau Yuexin, kamu dapat melihat dengan mata kepalamu sendiri kekuatan luar biasa dari seorang pria kuat di alam martial lord. Grandmaster sangat kuat. Betapa mengerikannya kekuatan martial lord yang berada di atas Grandmaster. Dikatakan bahwa orang kuat di bidang seni bela diri dapat menguasai gunung dan lautan hanya dengan satu pukulan, dan dapat menggunakan semua jenis sihir yang tidak dapat diprediksi. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan sedang hangat berdiskusi dan menantikannya. Bagi mereka, Wu Zun adalah alam legendaris. Dan 3 hari kemudian, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat Wu Zun yang berkuasa mengambil tindakan. Bagi sebagian besar pejuang, ini adalah peluang besar. Bahkan orang-orang dari keluarga besar seni bela diri tidak bisa duduk diam. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat Guru Long sekarang. Hal ini akan mempengaruhi strategi pembangunan mereka selanjutnya. Namun bagaimanapun juga, fakta bahwa Guru Long melangkah ke dunia seni bela diri dan kembali ke Jiangnan dengan paksa bukanlah kabar baik bagi keluarga besar seni bela diri di Jiangnan. Kue yang menarik secara total sangat besar. Sekarang Guru Long telah kembali ke Jiangnan, dia pasti akan turun tangan dan mengambil sepotong besar dari kuenya. Singkatnya, dunia seni bela diri Jiangnan dan dunia bisnis berada dalam keadaan gembira pada hari ini. Ada yang senang, ada yang sedih, dan banyak pula yang hanya sekedar menonton keseruannya. Bab 145. Di Huaibei, keluarga Zheng. Yang Yinzu sedang duduk di ruang belajar, ekspresinya tidak terlalu bagus. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan serangkaian tindakan terhadap keluarga Tang dan keluarga Ji, dan berhasil menghancurkan sebagian besar mitra keluarga Tang dan keluarga Ji. Pada awalnya, rencananya sangat sukses. Di bawah paksaan keluarga Zheng, perusahaan-perusahaan tersebut tidak berani melawan Yang Yinzu dan memilih untuk mengakhiri hubungan kerja sama mereka dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Awalnya, Yang Yinzu hanya perlu diberi waktu 1 atau 2 minggu lagi untuk benar-benar meruntuhkan keluarga Tang dan keluarga Ji. Tanpa diduga, Qin Yimo tiba-tiba muncul di tengah jalan dan menghancurkan rencananya. Keluarga Qin, diwakili oleh Qin Yimo, telah mencapai hubungan kerja sama tripartit dengan keluarga Tang dan keluarga Ji. Begitu beritanya keluar, harga saham ketiga perusahaan anak perusahaannya meroket. Yang paling penting adalah setelah mendapat dukungan kuat dari keluarga Qin, keluarga Zheng tidak tampak begitu menakutkan. Perusahaan-perusahaan yang semula mengumumkan penghentian hubungan kerja sama mereka dengan keluarga Tang dan Ji kembali ke pelukan lagi supaya tidak membayar ganti rugi. Tidak hanya itu, setelah keluarga Qin memasuki pasar, banyak perusahaan lain juga ingin merangkul keluarga Qin dan mendekati keluarga Tang dan keluarga Ji untuk mendiskusikan kerjasama. Dalam kasus ini, pencegahan keluarga Zheng tampaknya tidak cukup. Karena, sekuat apapun keluarga Zheng, itu hanyalah sebuah keluarga di Huaibei. Tapi Qin Yimo berbeda, yang diwakili Qin Yimo adalah kekuatan keluarga Qin di Jiangnan. Sederhananya, keluarga Qin telah berakar kuat di Jiangnan, tetapi keluarga Zheng belum. Kekuatan keluarga Zheng sebagian besar bercokol di Huaibei. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal, apalagi reputasi keluarga Qin bahkan lebih keras daripada reputasi keluarga Zheng. Akibatnya, rencana Yang Yinzu gagal total. Sialan. Bagaimana mereka bisa memenangkan keluarga Qin? Yang Yinzu mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak mau menyerah. Rencananya yang direncanakan dengan cermat menjadi bangkrut seperti ini. Saat ini, ada ketukan di pintu ruang kerja Yang Yinzu. Masuk. Yang Yinzu menggosok pelipisnya dan berkata. Pintu terbuka, dan Zheng Xiuchen dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk. Bukankah ini rapat? Kenapa kamu kembali sepagi ini? Yang Yinzu bertanya. Haha, aku baru saja mendengar berita yang sangat menarik, kamu pasti ingin mengetahuinya, kata Zheng Xiuchen dengan senyum tenang di wajahnya. Apa beritanya? Yang Yinzu mengangkat kepalanya dan bertanya. Kamu terlihat sedikit lesu. Apakah karena urusan keluarga Tang dan keluarga Ji? Jika demikian, maka tidak perlu. Karena, balas dendammu akan segera dibalas oleh seseorang. Zheng Xiuchen melangkah maju, memeluk Yang Yinzu, dan berkata. Wajah Yang Yinzu sedikit berubah, matanya bersinar terang, dan dia bertanya dengan mendesak, Xiuchen, apa maksudmu dengan ini? Siapa yang akan membantuku membalas dendam? Guru Long, jawab Zheng Xiuchen. Guru Long. Yang Yinzu agak asing dengan nama ini, tetapi ekspresinya segera berubah. Itu guru Yang Jian, Guru Long. Setelah kecelakaan Yang Jian, Yang Yinzu menaruh harapannya pada Guru Long, berpikir bahwa Guru Long pasti akan membalas dendam pada Yang Jian. Kemudian, murid utama Guru Long, Gu Yan, datang, namun dia bukan tandingan Fang Yu, dan malah dibunuh oleh Fang Yu. Sekarang, Guru Long akhirnya mengambil tindakan. Tapi, akankah Guru Long menjadi lawan Fang Yu? Setelah mengalami kekalahan berturut-turut, Yang Yinzu benar-benar tidak tahu di mana kekuatan Fang Yu. Xiuchen, menurutmu, bisakah Guru Long membunuh Fang Yu? Yang Yinzu bertanya ragu-ragu. Mendengar pertanyaan ini, Zheng Xiuchen langsung tertawa dan mengulurkan tangan untuk meremas bagian lembut Yang Yinzu. Yinzu, apakah kamu memiliki bayangan psikologis pada Fang Yu itu? Guru Long,
Bahkan jika dia ditempatkan di Huaibei, dianggap sebagai orang kuat kelas 1. Terlebih lagi, sekarang dia telah memasuki ranah martial lord. Ahli seni bela diri. Yang Yinzu tidak tahu banyak tentang seni bela diri, jadi dia tentu saja tidak tahu. Saya akan jelaskan. Pejuang yang bisa masuk ke ranah martial lord benar-benar satu di antara sejuta. Sekuat keluarga Zheng kita, hanya ada 4 martial lord yang kuat. Zheng Xiuchen berhenti dan melanjutkan berkata, bagaimana menakutkan kekuatan dari master bela diri yang kuat. Misalnya, keluarga Zheng kami memiliki rumah bangsawan seluas hampir 100 hektar. Jika master bela diri yang kuat menginginkannya, dia dapat membunuh kita semua hanya dengan 1 tamparan. Perkebunan keluarga Zheng akan dibuldoser. Ratakan seluruh rumah keluarga Zheng dengan 1 tamparan. Mendengar metafora ini, mata Yang Yinzu berbinar-binar, dan senyuman kejam muncul di wajahnya. Jika orang kuat setingkat ini mengambil tindakan, mustahil bagi Fang Yu untuk bertahan hidup bukan? Xiuchen, kapan Guru Long? Yang Yinzu bertanya lagi. 3 hari kemudian, di Danau Yuexin. Saat itu, saya bisa menemani Anda ke sana sehingga Anda dapat melihat Fang Yu dibunuh dengan mata kepala sendiri dan melampiaskan perasaan dan kebencian Anda, kata Zheng Xiuchen. Baik. Yang Yinzu menunjukkan senyum ceria dan berinisiatif memeluk Zheng Xiuchen. Dalam 2 bulan terakhir, hatinya dipenuhi dengan kebencian, dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, dia selalu memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Namun setelah mendengar berita hari ini, hatinya benar-benar lepas. Dia tahu bahwa dia akan membalas dendam, dan dia akan melihat Fang Yu mati secara tragis. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan meminta ciuman pada Zheng Xiuchen untuk pertama kalinya. Sebenarnya, tidak ada salahnya menjadi wanita Zheng Xiuchen. Selama ini, dia merasakan betapa menyenangkannya berada di keluarga super besar. Dia berkencan dengan Zheng Xiuchen beberapa kali. Siapapun yang melihatnya pasti akan hormat. Tidak dapat dibandingkan antara keluarga sekuler dan keluarga seni bela diri. Keluarga sekuler hanya bisa mendapatkan rasa hormat di hadapan orang awam. Tapi keluarga seni bela diri bisa mendapatkan rasa hormat yang sejati di depan semua orang. Selanjutnya, rencana Yang Yinzu adalah berhasil menikah dengan keluarga Zheng. Dia membutuhkan posisi yang lebih stabil. Dia ingin menjadi istri tuan muda tertua keluarga Zheng. Berita terbaru lainnya muncul. Berita ini datang dari ibu kota. Nama Guru Long muncul di daftar Dewa Tiongkok. Peringkat Dewa Tiongkok, ini adalah daftar peringkat yang hanya dapat dimiliki oleh 100 prajurit terkuat di Tiongkok. Siapapun yang namanya masuk dalam daftar Dewa Tiongkok adalah orang kuat yang tak terbantahkan. Konon daftar dewa adalah senjata sakti yang ditinggalkan oleh orang sakti ratusan tahun yang lalu, yang secara otomatis dapat merasakan aura dan kekuatan kultivasi semua pejuang di Tiongkok, dan nama-nama dalam daftar tersebut akan disegarkan setiap hari. Fakta bahwa nama Guru Long dapat muncul di daftar Dewa Tiongkok berarti bahwa kekuatannya telah diakui oleh daftar dewa dan dia berada di peringkat 100 teratas di Tiongkok. Orang kuat di daftar dewa. Ini merupakan suatu kehormatan tersendiri. Selain itu, Guru Long juga satu-satunya orang kuat di Jiangnan yang namanya muncul di daftar Dewa Tiongkok. Ini semakin membuktikan bahwa Guru Long adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di dunia seni bela diri Jiangnan saat ini. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia seni bela diri Jiangnan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Guru Long, dia mengharumkan namanya, seekor naga di antara manusia. Yang mulia Guru Long sekarang menjadi wajah dunia seni bela diri Jiangnan kita. Dengan dia di sini, kebangkitan dunia seni bela diri Jiangnan akan segera tiba. Orang kuat di daftar dewa. Kita Jiangnan akhirnya memiliki orang kuat di daftar dewa. Ketika seluruh dunia seni bela diri Jiangnan berada dalam gempa besar, Fang Yu akhirnya membuat keputusan besar. Dia memutuskan untuk menanam semua sayuran penggerek tersebut, dan kemudian membalik tanah untuk memastikan bahwa tanah tidak lagi berkembang biak serangga sebelum disemai. Setelah seharian bekerja, ladang sayur hijau yang semula ramai dengan sayuran tiba-tiba menjadi kosong dan tandus. Fang Yu berdiri di depan kebun sayur sambil memegang cangkul, dengan sedikit kesedihan di matanya. Adapun berbagai berita tentang Guru Long, Jirumei dan Tang Mingde telah beberapa kali memberitahu Fang Yu. Tapi Fang Yu tidak peduli sama sekali, dan bahkan sedikit bersemangat. Alam ahli bela diri, yaitu para biksu dalam tahap pembentukan ramuan, memiliki ramuan emas di tubuh mereka. Kekuatan kultivasi yang terkandung dalam ramuan emas sangat menggoda bagi Fang Yu, yang kini bersemangat untuk menerobos ke tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Dia merindukan Guru Long datang ke rumahnya, dan bahkan berpikir bahwa dia harus menunggu selama 3 hari, itu terlalu lama. Saat makan malam, Yu Yue mengintip ke arah Fang Yu yang depresi dan bertanya, "Saudara Fang Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" "Bukan apa-apa," Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Besok malam adalah pesta ulang tahun sekolah. Kakak Fang Yu, maukah kamu datang melihat penampilanku?" Yu Yue bertanya dengan antisipasi di matanya. Faktanya, Fang Yu tidak tertarik dengan pesta semacam ini, tetapi melihat antisipasi di mata Yu Yue, dia setuju, "Tentu saja, aku sudah lama ingin melihat tarianmu Yu Yue. Hebat."
Sayang sekali ibuku harus pergi bekerja besok malam dan tidak bisa datang, kata Yu Yue dengan sedikit kasihan. Saya akan melihat apakah saya bisa meminta izin. Jika saya bisa meminta izin, saya pasti akan pergi. Wang Yan menyentuh kepala Yu Yue dan berkata. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke kamar, bersiap untuk mandi dan pergi tidur. Namun begitu dia memasuki kamar, ponselnya berdering. Fang Yu, tolong. Teriakan minta tolong Ding Ran datang dari telepon.